Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukaryo Harja. Saya guru bimbingan dan konseling di SMK Bina Patriot, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menayangkan sebuah video terkait layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini, saya mengangkat topik yaitu etika bergaul dengan teman sebaya. Komponen layanannya itu layanan dasar, bidang layanannya yaitu pribadi dan sosial. Fungsi layanan ialah pengembangan dan tujuannya ialah kelompok dapat menyesuaikan diri bergaul dengan teman sebaya. Selanjutnya peserta kelompok dapat membiasakan etika yang baik dalam bergaul. Yang berikutnya peserta kelompok dapat menunjukkan sifat yang baik ketika bergaul. Dan selanjutnya silakan saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya. Dan untuk memulai kegiatan pada hari ini, sebelumnya kita kalian mungkin belum tahu ya kegiatan ini mau ngapain. Yang kegiatan ini ialah kegiatan bimbingan dan konseling, di mana bimbingan dan konseling ini yang kita lakukan ialah bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini akan menyelesaikan sebuah permasalahan dalam konteks bersama-sama dengan teman atau dalam strategi kelompok, gitu ya, tujuannya itu. Ya. Ada beberapa asas yang perlu disampaikan. Ya, di sini ada asas pembukaan, asas kerahasiaan ya, seperti itu ya. Dan untuk sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Mungkin untuk doa saya persilakan salah satu di antara kita semua untuk memimpin doanya. Siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Oh, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa ini mulai. Berdoa selesai. Ya, karena kita sudah berdoa, berarti kita sudah siap melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah kalau kondisi kita sedang baik-baik ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam bergaul kita, dan juga kita diberikan akal sehat yang bisa kita membantu belajar ya. Dan di sini saya ingin mengecek kehadiran dari rekan-rekan semuanya. Ya. Pertama saya akan absen dulu ya. Yang pertama dia Febriansa, Ahmad Faisal Faleji, Ahmad Fawaz, Ahmad Rafli, Aelia, Eni Susilawati, Nasuha, Amelia Putri, Alcia Arianti, Nur Afni Hadia. Nah, selanjutnya, apakah dalam kegiatan kali ini kita bisa melakukan kegiatan pagi ini ya? Nah, kita masih pagi, masih semangat gitu ya. Dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin kita lakukan, yaitu di mana tujuannya adalah kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok di sini kita akan membahas sebuah permasalahan atau sebuah permasalahan, tapi materi yang akan disampaikan yaitu tentang etika bergaul dengan teman sebaya. Ya. Karena kita usianya ini rata-rata sama ya, berkisar antara 16-17 tahun ya. Nah, usia berarti teman sebaya ya. Dan di sini kalau diperhatikan ini ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Nah, satu sama lain sudah saling mengenal belum? Ada yang belum kenal ya? Nah, kalau belum kenal kita perkenalan dulu gitu ya. Perkenalan mulai dari yang paling sebelah kiri dari saya gitu ya. Silakan sebutkan nama dan kelas dari mana gitu ya. Oke, silakan kita mulai ya. Siapa namanya? Ya, Febriansa, ya kenal ya. Ya, yang selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Fawaz dari kelas 10 PN. Fawaz. Nah, yang selanjutnya. Perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Faleji dari kelas Ahmad Faisal Faleji. Selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Rafli dari kelas 11. Rafli ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya silakan. Ya, selanjutnya
Selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Nasibah Nurhalia, saya dari kelas 12 dari Pemasaran. Ya, selanjutnya silakan. Saya Putri Sari dari kelas 12 dari Pemasaran. Perkenalkan, Ya. saya Elsa Rudy dari kelas 12 bisnis dari Pemasaran. Ya. Perkenalkan, nama saya Lalu Raffi Nazria, saya dari bisnis dari Indonesia. Ya, sudah kenal semuanya ya. Jadi kita sudah saling berkenalan, saling mengenal satu sama lain, hingga kita melakukan kegiatan ini secara sesuai dari awalnya itu bimbingan kelompok. Karena kita terdiri dari 10 orang semuanya nih. Nah, selanjutnya kita akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok A dan kelompok B. Yang mana kalau 10 orang dibagi 2 berarti satu kelompoknya ada 5 gitu ya. Nah, karena di sini kalau diperhatikan jumlah perempuannya ada 6 dan laki-lakinya ada 4, berarti kita dibagi rata saja ya. Jadi satu kelompoknya ada laki-laki 2 dan perempuan ada 3 gitu ya. Ayo kita buat kelompok terlebih dahulu. Yuk, kita masing-masing bikin kelompok dulu. Sekarang kan sudah dibagi menjadi 2 kelompok gitu ya. Ini dinyatakan sebagai kelompok A dan ini sebagai kelompok B. Nah, sekarang kita akan membagi tugas untuk masing-masing kelompok ya. Tugasnya ialah masing-masing kelompok silakan nanti menyaksikan tayangan video yang akan Bapak bawakan ya. Akan Bapak tayangkan di televisi ini, nanti silakan kalian simak. Nah, setelah kalian simak, kalian setelah menyaksikan, silakan dicatat kesimpulan apa saja yang terdapat dari video tersebut ya. Yang mana tujuannya ialah kita akan mengetahui ya. Karena nanti materi yang akan Bapak bawakan di dalam video tersebut ialah tentang etika bergaul dengan teman saya. Yang mana kalau diperhatikan pada saat ini pergaulan di teman sebaya khususnya pada remaja ini kadang banyak sekali yang salah mengaplikasikannya atau salah penempatan pelaksanaannya. Seharusnya digunakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ternyata malah digunakan dengan hal-hal yang negatif gitu ya. Misalnya harusnya pulang sekolah, istirahat, terus belajar gitu ya. Tapi kenyataannya bukan, pulang sekolah malah main dulu. Sore harusnya setelah ibadah sholat maghrib harusnya ngaji ya. Tapi sekarang tidak, malah digunakan untuk main game ya. Terus ada juga yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan yang positif, malah main bersama teman di PS gitu ya, nongkrong main game bareng-bareng gitu. Kadang ada yang nongkrong di pangkalan sambil coba-coba merokok lah gitu ya. Yang Bapak khawatirkan pada saat kita melaksanakan kegiatan yang di luar kategori positif, nanti ada hal-hal yang negatifnya ya. Misalnya terjadilah penyalahgunaan narkoba gitu ya, terjadilah penyimpangan seksual gitu ya, terjadilah aksi-aksi di luar nalar manusia yang sebenarnya gitu ya. Kita harus tahu bagaimana nih cara kita bergaul dengan teman, sopan santun harus kita perjelas gitu ya, keberadaan seperti apa. Kalau Bapak perhatikan sopan santun pun udah berkurang gitu ya, karena satu teman dengan teman yang lainnya kalau datang jarang yang salaman, ya jarang yang ucap salam gitu ya, malah bilang hey bro gitu ya. Apa kabar lu bro gitu ya. Bahasa lu gua, bahasa kasar, kadang juga kata-kata binatang ibu masih keluar. Anjing lo gitu biasanya gitu ya. Itu nggak boleh. Maka di sini Bapak akan mempelajari tentang bagaimana sih caranya kita bergaul ya, dengan teman sebaya dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya kita lakukan, gitu ya. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, ayo kita saksikan video yang akan Bapak tayangkan berikut ini. Ya, sampai di situ paham ya? Ya. Kegiatan bimbingan kelompok ini kita mulai. Apakah ada yang perlu kalian tanyakan sebelumnya? Silakan. Bapak, Silakan. saya kurang paham dari penjelasan Bapak. Menurut Bapak, gimana ya bimbingan kelompok ini? Mohon penjelasannya. Baiklah, Bapak akan coba menjawab ya. Tadi yang ditanyakan itu mengenai apa sih bimbingan kelompok gitu ya? Bimbingan kelompok itu ialah salah satu layanan bimbingan dan konseling untuk mengoptimalkan peserta didik untuk memecahkan sebuah permasalahan secara optimal gitu ya, mengenai
permasalahan-permasalahan yang ada atau topik-topik yang ada itu secara berkelompok ya. Artinya berkelompok itu kita lebih dari 2 orang gitu ya. Karena di sini kita ada 10 orang, berarti sudah dinyatakan sebagai kelompok. Itu yang dimaksud dengan bimbingan kelompok. Paham ya? Baiklah, Bapak akan menayangkan sebuah video. Tapi sebelum menayangkan sebuah video, Bapak akan memberikan penjelasan kepada masing-masing kelompok terlebih dahulu ya. Nanti masing-masing kelompok itu menyaksikan video dan setelah menyaksikan catat dan diskusikan bersama dengan anggota-anggota kelompoknya. Jadi anggota kelompok A mendiskusikan dengan kelompok A ya. Selanjutnya kelompok B mendiskusikan dengan anggota kelompok B. Setelah didiskusikan, Bapak akan berikan kesempatan beberapa menit sesuai dengan durasi yang ada pada video ya. Setelah durasi video selesai, boleh kalian berdiskusi terlebih dahulu tentang apa yang kalian dapatkan dari video tersebut. Nah, setelah kalian diskusikan hasilnya, nanti salah satu di antara kalian, perwakilan dari kelompok masing-masing, yaitu kelompok A 1 orang, kelompok B 1 orang, untuk mempresentasikan apa yang kalian catat setelah diskusi yang kalian lakukan gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, supaya kita semangat ya, kita melakukan ice breaking dulu ya sebelum nonton video ya. Oke, ice breaking kita mulai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Selanjutnya Bapak akan memimpin tepuk semangat ya. Tepuk semangat ini ialah tepuk aku, tepuk kamu, dan tepuk kita. Kalian nanti akan Bapak contohkan terlebih dahulu. Apabila Bapak bilang tepuk aku, berarti cukup tepuk 1 kali di depan dada. Itu tepuk aku. Nah, ini ya. Setelah Bapak bilang tepuk kamu, berarti kalian tepuk 2 kali ke depan. Seakan-akan buat kamu gitu ya. Tepuk kamu 2 kali. Gitu ya. Nah, setelah Bapak bilang tepuk kita, tepuk di atas kepala dengan tepukan yang banyak. Tepuk kita ya. Gitu ya. Paham ya? Bisa kita mulai ya. Konsentrasi ya. Tepuk aku. Tepuk aku. Tepuk kamu. Tepuk aku. Tepuk aku. Tepuk kamu. Tepuk kita. Nah, terima kasih ya. Kita sudah melakukan ice breaking. Selanjutnya Bapak akan menayangkan sebuah video terkait dengan materi ialah etika bergaul dengan teman sebaya. Ya, silahkan saksikan video yang akan Bapak tayangkan dan silahkan diskusikan setelah kalian menyaksikannya. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita dapat melaksanakan ya. Oke. Dengan teman-teman semua, mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk belajar dan selalu dalam Sambil menyaksikan video ya. Pada kesempatan Dan simak apa yang kalian dapatkan dari video. Konseling kelas 10 semester 2. Pada materi ke-22 ini kita akan belajar tentang etika pergaulan dengan teman sebaya. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Definisi dari etika pergaulan. Etika pergaulan merupakan sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, etika itu sendiri adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita semua manusia di kemudian kita akan melihat pengertian dari pergaulan remaja. Pergaulan remaja itu merupakan kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya yang biasa disebut yaitu. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif bagi
juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama, seperti misalnya dengan minuman keras, kecanduan obat-obat terlarang, kriminalitas, sadisme, pacaran bebas, dan bahkan krisis. Selanjutnya melihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani atau manusia, yaitu Melihat tayangan video tadi, silakan sekarang dari masing-masing kelompok diskusikan apa yang kalian dapatkan dari hasil melihat tadi ya. Silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi, catat di buku tulisnya, dan nanti setelah dicatat, Bapak minta nanti dipresentasikan. Gitu ya, paham ya? Ya, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Nomor 7 nah, nomor 7. Lihat tayangan video dan kalian juga sudah diskusi gitu ya, diskusi masing-masing kelompok. Nah, saya tadi melihat ada keaktifan di antara kalian ya, jadi masing-masing anggota kelompok ternyata aktif menyampaikan pendapatnya masing-masing. Nah, kalau dari keaktifan tersebut berarti sekarang sudah dapat disimpulkan hasil dari diskusi dari masing-masing kelompok tersebut gitu ya. Nah, sekarang Bapak ingin tahu, kalian silakan presentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan bersama kelompok. Mungkin di sini ada 2 kelompok, nanti akan Bapak bagi ya untuk mempresentasikannya. Untuk kesempatan yang pertama, Bapak berikan kepada kelompok A terlebih dahulu untuk menyampaikan presentasi hasil diskusi yang tadi sudah dilaksanakan. Silakan untuk kelompok yang A yang bersedia untuk mempresentasikan, silakan siapa? Ya, silakan sampaikan. Jadi dapat bahwasannya cara untuk membina hubungan yang baik bergaul dengan teman sebaya ada beberapa poin. Yang pertama, belajar menghargai seperti contohnya lihat menghargai pendapat teman satu sama lain. Yang kedua itu belajar menghormati. Jadi walaupun kita usia, alangkah baiknya menghormati sama teman gitu. Yang ketiga, mempunyai sifat mengerti. Yang keempat, mau memberikan kerja. Jadi ketika teman kita dalam prestasi, kita memberikan sedikit banyak memberikan kata-kata selama mereka. Yang kelima, memberikan motivasi. Yang keenam, tidak bertanya keterlaluan ya, seperti yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati. Yang kedelapan, jangan pernah mengkhianati kepercayaan. Dan yang terakhir dapat ditambahkan, ketika berbicara tidak menyinggung perasaan kita. Cukup presentasi dari kelompok A. Nah, kalau sudah cukup, kita berikan aplaus dulu. Nah, tadi sudah dipresentasikan ada beberapa poin terkait dengan hasil diskusi setelah menyaksikan tayangan video. Presentasi tadi disampaikan oleh kelompok A. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok B untuk menyampaikan hasil diskusi yang tadi sudah dilaksanakan dan sekarang dapat dipresentasikan. Untuk itu, untuk kelompok B silakan perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya tersebut. Silakan. Untuk hasil diskusi kita tadi, kita itu punya beberapa poin. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Jadi kita harus memilih teman. Kalaupun kita punya teman yang tidak baik, kita harus mengajak dia ke jalan yang baik. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar tinggi. Jadi kita itu harus memiliki teman agar kita terajak oleh dia untuk memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi kita tuh bisa jadi berprestasi di sekolah. Yang ketiga,
kembangkanlah sikap saling membantu dan memberikan saran dalam kelompok. Diskusi kelompok B, kita etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Kita punya beberapa poin. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap yang saling membantu dan memberikan saran dalam kelompok. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati, menghargai di antara teman kelompok. Yang kelima, jagalah sikap solidaritas semua di antara teman. Yang keenam, hindarkan pola perilaku yang tidak melanggar norma agama. Terus yang ketujuh, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedelapan, tidak membuli sesama teman. Terima kasih. Ya, cukup dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok B. Berikan aplaus terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Jadi untuk kelompok A dan kelompok B tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi setelah menayangkan video. Yang mana tujuannya adalah kalian dapat mengerti bagaimana etika yang baik ketika bergaul dengan teman sebaya. Dan di sini juga Bapak akan membantu menyimpulkan. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Bapak akan menyampaikan penjabaran dari hasil melihat video tadi juga. Di sini materi yang Bapak sampaikan ialah tentang etika bergaul dengan teman sebaya. Di mana etika bergaul ini ialah yang pertama etika pergaulan. Apa sih yang disebut dengan etika pergaulan? Coba ada yang tahu? Ada yang tahu atau tidak? Etika pergaulan. Silakan dari kelompok B, mungkin ada yang tahu? Tahu. Ya, silakan disampaikan. Apa yang disebut dengan etika pergaulan? Etika pergaulan ialah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Ya, betul. Itu adalah etika pergaulan. Ini ialah etika pergaulan, ialah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan yang tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama dan sebentar lagi ada 18 ya. Nah, ini termasuk kepada kategori remaja. Apa sih yang dimaksud dengan pergaulan remaja? Ada yang tahu? Tahu? Nah, silakan. Pergaulan remaja ialah apa? Pergaulan remaja merupakan kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Ya, betul ya. Berikan applause terlebih dahulu. Betul. Yang dimaksud dengan pergaulan remaja nih ya, pergaulan remaja merupakan kontak sosial di antara remaja atau dalam sekelompok sebaya atau seumuran, seusia. Ya, usia kalian tadi yang Bapak sebutkan antara 16, 17, 18, ini satu usia ya. Kalian kan di SMK rata-rata udah remaja ya, udah dewasa ya. Maka di sini dikategorikan sebagai remaja atau dikategorikan teman sebaya, seumuran, seusia. Itu yang dimaksud dengannya. Dan selanjutnya setelah itu ialah kebutuhan sosial remaja. Jadi dari kebutuhan sosial remaja itu ada beberapa ya. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu pengakuan sosial. Sudah diakui sama umum bahwa kita ini adalah remaja ya. Sudah diakui oleh halayak ramai. Sudah diakui oleh pemerintah juga, sama tetangga, sama masyarakat, sama orang tua bahwa kita sudah remaja, kita udah gede gitu ya bahasanya ya. Kalau bahasa kitanya udah gede gitu ya. Dan selanjutnya itu keterikatan, persaudaraan dan cinta kasih. Yaitu keterikatan, persaudaraan, ada hubungan di antara kita semua. Hubungan persaudaraan kah? Ada hubungan yang di sini dinamakan dengan cinta kasih. Yang namanya remaja pasti sudah muncul ya gelora-gelora cintanya ya. Gelora-gelora asmaranya ya. Hasrat ingin memiliki, hasrat ingin berinteraksi dengan lawan jenis ya. Sudah ada rasa suka, sudah ada rasa cinta. Ini sudah ada di konteks remaja. Seperti itu ya, paham ya? Selanjutnya ialah rasa aman dan perlindungan.
Jadi kalau sudah remaja kita ingin saling melindungi. Ya, tadi sudah ada cinta kasih. Kalau cinta kasih kan kalau pacaran pasti saling melindungi ya. Misalnya si AA pengen melindungi si Nengnya gitu ya. Itu sudah ada pelindungan. Pelindungan secara apa? Secara batin kita. Pergaulan kita ini sudah dinyatakan ada rasa aman gitu ya. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan ini artinya bukan kita bebas melakukan apa saja, bukan. Bebas dalam konteks ada aturan-aturannya, ada norma-normanya. Sudah bisa menentukan dirinya sendiri mau kemana kita, gitu ya. Sudah bisa menentukan nasib kita ke depan mau bagaimana, gitu ya. Tidak mesti disuruh-suruh terus. Kalau mungkin waktu SMP, waktu SD, gitu ya. Ini masih diperintah sama orang tua, disuruh begini, suruh begini. Nah kalau udah tingkat SLTA, kita di SMK ini sudah memiliki jiwa yang remaja, sudah memiliki kebebasan untuk menentukan arah kemana kita akan melakukannya, gitu ya. Mau belajar kan, mau tidak kan, sudah kita bisa tentukan. Apalagi kalau di SMK, setelah lulus pasti akan ditentukan tentang mau kemana kalian setelah lulus di SMK, gitu kan ya. Apakah mau kuliah lagi, ataukah mau bekerja? Ini sudah kita latih di SMK ya. Termasuk Bapak-Ibu dalam pelayanan itu sering ada kegiatan bimbingan mengenai bimbingan karir, bagaimana setelah lulus mau kemana ya. Nah untuk saat ini kita sudah dewasa, intinya sudah memiliki kebebasan untuk menentukan. Nah selanjutnya harga diri dan dihargai. Kita selaku remaja pasti punya harga diri dong ya. Nggak mau dilecehkan sama orang lain, tidak mau dihina oleh orang lain, tidak mau dibully oleh orang lain. Begitu sebaliknya, kita tidak boleh menghina orang lain, saling harga menghargai, ada toleransi di antara kita semua dalam pergaulan ya. Khususnya pergaulan di usia remaja ya. Selanjutnya itu bentuk pergaulan remaja ya. Kenapa Bapak bicara tentang remaja? Karena yang rentan ini di usia-usia remaja ya. Nah yang pertama itu pergaulan persahabatan. Ada yang tahu pergaulan persahabatan itu seperti apa? Yaitu sifat hubungan hanya sebatas berteman yang disadari adanya kesamaan di antara mereka. Yang pergaulan persahabatan yaitu sifat hubungan hanya sebatas berteman ya. Yang didasari adanya kesamaan di antara mereka. Persamaan tujuannya. Kalian di sekolah tujuannya mau ngapain? Belajar. Sama tujuannya kan belajar ya. Terus ada persamaan apa tuh kebutuhan. Kamu kebutuhannya di sekolah mau ngapain nih? Misalkan dalam konteks kamu satu kelas ini PKM gitu ya. Kebutuhannya tentang permesinan. Ini satu pertemanan gitu ya. Itu ada persahabatan. Ya. Terus kebutuhan lain-lainnya, misalkan lagi bermain, butuh main game bareng, itu boleh kan ya? Itu teman juga. Bahkan sekarang ada mabar katanya ya. Main bareng gitu ya. Itu sama kan, sama main bareng-bareng gitu ya. Itu hanya sebatas pergaulan persahabatan. Yang kedua ialah tentang pergaulan percintaan. Nah, kalau cinta gitu ya. Cinta itu tentang gitu ya. Bisa kita ungkapkan, tapi kita tidak tahu seperti apa sih bentuknya cinta ini. Nah, yang dimaksud dengan pergaulan percintaan itu seperti apa? Ada yang tahu? Remaja yang minat atau menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul, berpihak dan melawan jenis. Nah, jadi pergaulan percintaan itu ya remaja mulai berminat, mulai rasa ingin, ya. Ada muncul keinginan dari dalam hati, dari lubuk hati untuk merasakan hasratnya kepada lawan jenis. Ya. Normal kan ya? Laki-laki suka sama perempuan suka sama laki-laki, itu normal, sah-sah saja karena usia kalian usia remaja, itu sudah layak ya. Di sini dikategorikan ada pergaulan percintaan, tapi percintaan dengan pergaulan jangan ya, nggak boleh ya. Kalau pergaulan percintaan itu boleh, tapi ada juga batasannya ya. Kalau baru pacaran itu tidak boleh berlebihan ya, cukup dengan ya ketemu ngobrol udah selesai, jangan dilanjutin ya, jangan dilanjutin kegiatan-kegiatan yang negatifnya ya. Misalkan di sekolah kalian pacaran ya, kasih percintaan seperti itu boleh. Jadikan percintaan itu menjadi semangat dan kalian presentasikan hasil diskusi dari anggota kelompok masing-masing. Selanjutnya saya sudah memberikan materi mengenai tentang etika
bergaul dengan teman sebaya. Selanjutnya silahkan pikirkan oleh kalian. Apabila saat sedang bergaul dengan teman sebaya, apa sih yang harus kita lakukan ya? Coba kalian pikirkan ya. Pikirkan di dalam bergaul dengan sebaya, sebaiknya saya harus begini, sebaiknya saya harus begitu. Ya, itu kalian pikirkan. Setelah kalian pikirkan bagaimana caranya untuk bergaul dengan teman sebaya, selanjutnya silahkan kalian bayangkan. Bayangkan apabila terjadi pergaulan yang kurang tepat di antara kalian. Membayangkan terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan. Misalnya dalam satu lingkup teman, ternyata ada yang berkelahi dia. Bagaimana jadinya? Maka pertemanan tersebut akan hancur ya. Akan porak-poranda, akan tidak sesuai, apalagi sampai terjadi pergaulan-pergaulan yang salah, penyalahan narkoba, bebas, bayangkan akan gimana jadinya. Sedangkan kita saat ini masih usia remaja dalam konteks sebagai masih siswa, masih kita tadi belum lulus, belum dapat ijazah. Nah, seandainya kita melakukan pergaulan yang salah, maka kita terjerat oleh hukum. Maka peserta didik kita atau siswa kita selesai dan tidak akan dapat ijazah. Kesananya pasti akan bingung mau ngapain. Kalau sudah tidak ada ijazah ya pasti akan jadi pengangguran ya. Sedangkan kita kesananya makan butuh gitu ya, hidup butuh, minum butuh, segalanya pun kebutuhan. Maka di sini lebih baik kalian bayangkan sebelum kalian bergaul dengan hal-hal yang salah, lebih baik kalian berpikir, kalian bayangkan apa yang akan terjadi. Kalau saya bergaul yang baik, berarti yang terjadi kan lain. Tapi kalau pergaulan salah atau pergaulan yang buruk, maka yang terjadi akan buruk juga. Gitu ya, paham ya? Mungkin Bapak anggap bimbingan kelompok ini cukup sampai di sini ya. Intinya tadi sudah banyak beberapa poin yang sudah Bapak sampaikan. Kalian pun sudah berdiskusi, sudah melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran ya. Jadi sudah tahu bagaimana caranya ketika bergaul gitu ya. Karena sudah Bapak jelaskan tentang etika bergaul dengan teman sebaya. Tinggal kalian silakan terapkan di kegiatan sehari-hari kalian, baik itu di kegiatan sekolah, kegiatan di rumah, di lingkungan masyarakat. Tentang etika-etika yang sudah Bapak sampaikan, itu tolong diterapkan ya. Sudah dipahami semuanya kan ya? Kalau sudah dipahami, tinggal merealisasikan di lingkup kalian yang lebih luas lagi. Nah selanjutnya, apabila kalian mungkin dalam bimbingan ini masih ada yang belum dimengerti, silahkan tanyakan kepada Bapak dalam kesempatan kali ini atau kesempatan berikutnya. Setelah selesainya kegiatan ini, kalian boleh menghubungi Bapak melalui WhatsApp, boleh ya, atau datang ke ruang BK, boleh, untuk menanyakan permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi ya, seperti itu ya. Ya untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, Bapak mohon salah satu dari rekan-rekan tadi yang memimpin doa ya, untuk memimpin doa menutup kegiatan hari ini ya. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Doa ini mulai. Doa selesai. Ya, mungkin kegiatan kita cukupkan sampai di sini. Bapak mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati kalian semua. Salah dan buruknya Bapak mohon maaf. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.